Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat ya, tanpa ada suatu halangan apapun. Nah, anak-anak, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar bersama dalam ruangan ini dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kira-kira siapa yang tidak masuk? Ini ada 12 nih. Sudah masuk semua. Mas Aldi ada enggak? Ada. Hadir ya. Mbak Maya? Hadir. Mbak Salsa? Hadir. Ya, kira-kira semua hadir ya hari ini. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke? Ya. Nah, pada kesempatan kali ini, sebelum kita memulai pelajaran, coba kita tepuk PPK terlebih dahulu. Tepuk PPK. Religius, Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. PPK, PPK. Yes. Nilai-nilai yang akan kita raih, kita ambil adalah dari mulai tadi religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, sampai pada integritas. Nyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa dengan mengikuti iringan dari video lagu tersebut. Ya. satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Itu tadi kita telah menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Kenapa setiap pembelajaran kita selalu diawali dengan menyanyikan lagu nasional? Menambah rasa nasionalisme kita. Iya, untuk menambah rasa nasionalisme kita. Supaya dalam menyanyikan pun kita harus hikmat. Jangan sambil bermain. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, di sini Bu Guru memiliki gambar. Ada gambar apa saja itu coba? Kerbau, Kerbau. Kerbau sedang ngapain itu? Ada kerbau. Ada burung di atasnya. Kemudian apa lagi? padi, Padi. bunga, Ada bunga. Kemudian dari gambar ini kira-kira apa yang ada dalam pikiran kamu? rantai makanan, Rantai makanan. Apalagi? Kenapa ini Bu Guru tampilkan? Kalian harus tahu, kita dalam kehidupan sehari-hari hubungan antara makhluk hidup ya, yang biotik maupun abiotik itu ada di lingkungan kita, di sekitar kita. Kita saling membutuhkan. Itulah yang ada di dalam materi kita yang akan kita pelajari. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 5 yaitu ekosistem. Subtema 3 keseimbangan ekosistem pada pembelajaran 1. Nah, pada materi ini kita akan belajar tentang ya macam-macam simbiosis serta rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, untuk bahasa Indonesia kita akan belajar tentang ide pokok pada teks bacaan serta mencari informasi-informasi penting dari teks bacaan yang akan kita pelajari nanti. Ini tujuan kita adalah setelah mengamati gambar yang ditampilkan dalam PowerPoint, siswa mampu menjelaskan hubungan antar makhluk hidup serta menjelaskan perbedaan simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, serta simbiosis mutualisme. Yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita mulai pembelajaran? Silahkan. Nah, untuk kita memulai pelajaran, kita akan membagi kelompok. Satu kelas kita di 12 anak ini akan Bu Guru bagi menjadi 3 kelompok. Berarti berapa orang? 4. Ya,
mulai, Bu Guru bagikan LKPD yang akan kita gunakan selama pembelajaran kita. Di LKPD ini kalian nanti akan jelas alur-alur pembelajaran yang harus kalian lakukan selama pembelajaran kita berlangsung. Oke? Ini LKPD-nya. Ini materi yang kita pelajari. Bagikan serta materi pembelajaran. Di situ coba kalian buka buku siswa halaman 102 di situ. Nah, sudah kalian buka? Semua ya, diperhatikan. Nah, sekarang Bu Guru memiliki gambar. Coba semua fokus ke dalam layar. Di sini ada 3 gambar. Coba kalian amati gambar tersebut. Gambar tersebut ada 3 gambar. Yang pertama itu gambar apa? Apa? Kupu-kupu di atas bunga. Yang kedua gambar apa? Tali putri. Yang ketiga apa itu gambar apa coba? Ikan bersama dengan anemon laut atau ikan yang berada di dalam atau di sekitar anemon laut. Nah, dari ketiga gambar ini tadi kita sudah di depan kalian sudah ingat materi kita tentang ekosistem, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan, ya kan? Nah, di sini di gambar 1 ada kupu-kupu yang hinggap di atas bunga. Kira-kira dari gambar tersebut apa sih isinya atau tentang apa itu? Kamu mendapatkan apa dengan melihat kupu-kupu yang hinggap di dalam atau di atas bunga tersebut? Gambar yang ada di PowerPoint tadi, sekarang kalian sudah menemukan tentang apa tadi gambar tersebut, ya? Nah, sekarang kita masuk ke dalam diskusi. Bu Guru harap kelompok kalian berdiskusi tentang apa? Nih, di dalam LKPD kalian sudah ada bagaimana penjelasanmu mengenai hubungan simbiosis antara 2 jenis makhluk hidup tersebut. Tadi dari gambar tentang simbiosis. Kalian diskusikan bersama kelompokmu. Kemudian, apa perbedaan antara simbiosis komensalisme, parasitisme, dan mutualisme? Ya, untuk menjawab itu diskusikan terlebih dahulu bersama kelompokmu. Setelah diskusi selesai, ambil kesimpulan dari hasil diskusi yang telah kalian diskusikan. Apa kesimpulannya? Kalian tuliskan dalam LKPD kalian, kemudian satu dari kalian mempresentasikan ke depan kelas supaya nanti mendapatkan tanggapan dari teman-teman kelompok yang lain. Kalau sudah paham, silakan kalian lakukan diskusi bersama kelompok kalian masing-masing. Nah, anak-anak, sekarang setelah kalian tahu tadi, coba sekarang diskusikan apa yang ada di dalam LKPD kalian tentang ini ya. Bagaimana penjelasanmu mengenai hubungan simbiosis, mutualisme, parasitisme sampai komensalisme? Sekarang kalian diskusikan bersama kelompokmu. Ya, dipersiapkan, silakan dilaksanakan diskusinya. Ya, maksudnya ayo diskusikan apa? Didiskusikan deh, apa itu tadi tentang simbiosis? Simbiosis mutualisme itu seperti apa? Komensalisme itu seperti apa? Seperti itu. Bisa? Bisa, ayo dilaksanakan.
Yuk, saji. Simbiosis itu seperti apa? Ya, simbiosis mutualisme itu apa? Itu kan pertanyaannya apa sih? Nah, kamu yang jelaskan apa itu menurut dari pendapat kalian masing-masing. Nanti disimpulkan, ya. Kalau sudah mendapatkan pendapatnya masing-masing kalian tentang simbiosis tadi, baru dibuat kesimpulan dalam satu kelompok. Setelah jadi kesimpulannya, baru kita presentasikan. Anak-anak sudah selesai diskusinya? Sudah ya? Nah, dari diskusi yang telah kalian simpulkan tadi, Bu Guru minta dari satu kelompok untuk mempresentasikan ke depan. Kemudian dari hasil presentasi temannya, mohon ditanggapi oleh kelompok lainnya. Oke, ayo siapa yang mau maju untuk presentasi di batas 1? Oke, kelompok 2. Oke, silakan Mbak Nida untuk dipresentasikan ke depan hasil diskusinya. Saya mewakili kelompok 2. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Hubungan simbiosis adalah antara dua jenis makhluk hidup yang saling timbal balik. Perbedaan antara simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme adalah simbiosis mutualisme adalah simbiosis yang saling menguntungkan kedua pihak. Simbiosis parasitisme adalah simbiosis yang satu mendapat keuntungan dan merugikan pihak lainnya. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 2. Coba dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi dari hasil diskusi kelompok 2 tersebut. Oke, Mas Adi. Contoh simbiosis komensalisme selain hubungan ikan badut dengan anemon laut. Adalah presentasi dari kelompok 2 yang sudah ditanggapi oleh kelompok 1 dengan pertanyaan contoh-contoh lain dari simbiosis, parasitisme maupun mutualisme ataupun komensalisme. Nah, di sini coba kalian perhatikan, Bu Guru memiliki dari penjelasan semuanya, ya, bahwa simbiosis itu adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang saling berdampingan. Ya, itu adalah pengertian simbiosis. Maksudnya apa? Makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Makhluk hidup itu ada biotik dan abiotik. Ini saling berdampingan, saling menguntungkan, saling membutuhkan. Nah, jenis-jenis simbiosis itu ada 1, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme itu seperti apa? Coba, simbiosis mutualisme itu seperti apa? Ya, Mbak. Apa? Simbiosis mutualisme itu seperti apa? Simbiosis mutualisme adalah hubungan sesama makhluk hidup yang saling menguntungkan kepada kedua pihak. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang saling menguntungkan. Itu maksudnya apa? Dari satu makhluk hidup yang satu dengan yang lain tidak ada yang dirugikan. Itu yang namanya simbiosis mutualisme. Contohnya apa tadi? Hubungan burung jalak dengan kerbau. Hubungan burung jalak dengan kerbau. Hubungan pakis dengan inangnya. Nah, itu tadi jawaban dari penjelasan yang telah kita dapatkan ini. Kita memiliki kesimpulan bahwa semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidupnya. Makanan dan sumber energi lain menjadi salah satu faktor penting terjadinya saling ketergantungan antar makhluk hidup, diperlihatkan dalam sebuah rantai makanan serta jaring makanan. Nah, dari hubungan simbiosis tadi, saling menguntungkan, saling merugikan ataupun yang tidak diuntungkan dan tidak dirugikan tadi, ada hubungan antar makhluk hidupnya.
Hubungan antar makhluk hidupnya tadi akan terlihat pada rantai makanan serta jaring-jaring makanan. Nah, setelah kita dapatkan kesimpulan dari pelajaran materi simbiosis tadi, mari kita lanjutkan ke dalam pembelajaran selanjutnya. Coba perhatikan yang kami kalian di situ ada mari membaca. Ya, coba kalian perhatikan, mari membaca di dalam layar PowerPoint di depan. Satu yuk, Mas Adi. Ya, membacakan teks bacaan di depan. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari. Hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lain yang memakan tumbuhan. Terima kasih ya Mas Aldi, tadi sudah membacakan teks bacaan berikut ini. Nah, dari teks bacaan yang dibacakan Mas Aldi tadi, dan temukan kosakata baru yang ada di dalam teks bacaan tersebut. Dari kosakata yang baru tadi, kalian cari artinya. Nah, untuk mengerjakan LKPD ini, coba kalian diskusikan dalam kelompok kalian. Nah, untuk diskusi kita sudah selesai belum? Sudah ya? Sudah kalian temukan kata-kata baru dari teks bacaan tadi. Coba sekarang dari kelompok 3 dibacakan, kemudian arti dari kosakata baru tersebut apa? Siapa? Mbak Maya? Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri, sedangkan konsumen adalah makhluk hidup yang memakan tanpa bisa membuat sendiri. Itu tadi dari kelompok 3, menemukan yang namanya produsen, konsumen. Selain itu, coba perhatikan, apa lagi yang kamu temukan selain konsumen, produsen? Ada energi, ya kan? Apa itu energi? Energi adalah kekuatan atau yang memberikan asupan kepada makhluk hidup. Misal, tumbuhan, energi yang dibutuhkan untuk membuat makanan dari tumbuhan itu apa? Apa yang dibutuhkan tumbuhan? Sinar matahari. Nah, kemudian dari sumber energi tadi yang dibutuhkan oleh tumbuhan makhluk hidup tadi, dalam planet kita tuh energi yang paling besar itu apa? Dari makhluk hidup tadi dalam simbiosis, dalam rantai makanan yang saling membutuhkan untuk makan, itu apa? Ada yang namanya konsumen, ada yang namanya produsen. Konsumen itu apa? Ya, konsumen itu berarti yang memakan atau yang mendapatkan energi dari makhluk hidup lain. Sedangkan produsen adalah makhluk hidup yang bisa menyediakan makanannya sendiri serta menyediakan makanan untuk tumbuhan lain atau untuk makhluk hidup lain. Itu penjelasannya seperti itu. Sebelum kita lanjutkan pelajaran, sepertinya anak-anak lemes ya ini. Coba kita ice breathing sebentar yuk. Berdiri. Biar 1, 2, 3. Kami hadir untuk datang dan bersemangat. Kami hadir untuk datang dan bersemangat. Kami hadir untuk datang untuk hadir. Kami datang untuk hadir dan bersemangat. Anak-anak, Bu Guru memiliki video. Coba kalian nanti perhatikan video yang akan Bu Guru putar. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga pengurai. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak.
Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya, ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer, dalam hal ini adalah jamur atau fungi. Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau tak mampu membuat makanan sendiri memperoleh energi dengan memakan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Dari beberapa rantai makanan inilah disebut dengan jaring-jaring makan. Mari perhatikan gambar berikut ini. Inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Setelah kalian mengamati gambar serta video pembelajaran yang telah Bu Guru putarkan, tugas kalian yaitu membuka LKPD kalian. Kalian disuruh mencoba membuat sebuah rantai makanan. Ya, rantai makanan sesuai dalam video tadi sudah dijelaskan bahwa rantai makanan itu tadi, apa Mbak Nida? Coba contohnya rantai makanan yang ada di lingkungan sawah. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan burung elang, elang mati dan diuraikan oleh bakteri. Ya. Tapi salah satu contoh rantai makanan yang ada di sawah. Kalian boleh membuat gambar ataupun poster tentang rantai makanan dari lingkungan ekosistem sawah ataupun ladang. Boleh kalian buat. Bu Guru bagikan kertas untuk membuat poster tersebut. Satu kelompok membuat satu. Diperbedakan dibedakan. Satu kelompok. Mari silakan kalian buat sesuai dengan rantai makanan yang kita buat. Tapi mau buat rantai makanan yang ada di ekosistem sawah boleh, di ekosistem ladang juga boleh. Dari tugas kalian tadi yang di LKPD untuk membuat rantai makanan sudah jadi? Sudah. Oke, setelah rantai makanan yang kamu buat jadi, mohon dipresentasikan ke depan. Salah satu dari kelompok kalian untuk mempresentasikan, menjelaskan tentang rantai makanan yang kamu buat. Saya perwakilan kelompok 1. Ini yang mempresentasikan gambar rantai makanan yang telah kami buat. Rumput menjadi produsen. Setelah itu rumput dimakan oleh belalang yang menjadi konsumen 1. Setelah itu belalang dimakan oleh katak yang menjadi konsumen 2, dan katak dimakan oleh ular yang menjadi konsumen 3. Tadi presentasi dari kelompok 1. Mari kita apresiasi dengan bertepuk tangan bersama. Yang mau menanggapi untuk presentasi kelompok 1? Ya, siapa yang menanggapi? Ya. Tanggapan saya terhadap presentasi kelompok 1 sudah bagus, penjelasan Mbak Fatia bagus. Ini adalah hasil dari rantai makanan yang dibuat oleh kelompok 1. Tadi sudah dijelaskan sama Mbak Fatia. Dari kelompok 1 mereka membuat rantai makanan dari ekosistem ladang. Ini ada tumbuhan. Tumbuhan sebagai produsen akan dimakan oleh belalang. Belalang di sini sebagai konsumen 1. Kemudian dari konsumen 1 dimakan oleh katak yang menjadi konsumen kedua, kemudian dimakan oleh ular menjadi konsumen ketiga, dan dimakan oleh elang yang menjadi konsumen keempat. Nah, elang mati maka dia akan diuraikan oleh jamur ataupun bakteri yang sebagai dekomposer. Setelah pembelajaran kita
selesai dari pembelajaran awal tadi, coba apa yang kalian dapatkan dari materi yang telah kita pelajari hari ini? Pengertian dan macam-macam simbiosis. Yang lain, apa lagi? Pengertian dari rantai-rantai makanan dan ciri-ciri makanan. Ya, terus apa lagi? Selain itu? Apa? Nah, itu tadi ya. Nah, dari materi yang telah kita pelajari, kita telah mempelajari satu, menentukan ide pokok pada teks bacaan. Kemudian simbiosis, ya, mulai dari jenis-jenis simbiosis serta rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Itu adalah materi yang telah kita pelajari. Nah, anak-anak, karena materi kita telah selesai, mari kita ambil untuk evaluasi. Evaluasi untuk menentukan atau untuk mengukur seberapa kalian memahami ilmu yang telah kita pelajari hari ini. Coba dari evaluasi ini Bu Guru kasih waktu 5 menit untuk dikerjakan. Ini Bu Guru sudah kumpulkan hasil evaluasi kalian. Nah, nanti Bu Guru koreksi, ya. Tunggu koreksi sebentar untuk evaluasi kalian. Nah, Bu Guru apresiasi untuk evaluasi pembelajaran kali ini. Nah, kalian hebat-hebat. Semua dari 12 anak, hanya 2 orang yang belum mencapai KKM. Ayo Mas Fatih, Mas Fatur, coba kalau belajar itu diperhatikan dengan baik supaya saat mengerjakan hasil evaluasi kalian mendapatkan nilai yang baik. Untuk itu, untuk Mas Fatur dan Mas Fatih besok melakukan remedi dengan mengerjakan soal yang ada di dalam buku paket halaman 105 ya. Nah, nanti dikumpulkan melalui WA group supaya Bu Guru bisa mengoreksi kembali. Pembelajaran kita pada pagi hari ini telah selesai. Mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Nah, anak-anak silakan dipimpin untuk ketua kelasnya memimpin teman-temannya berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Terima kasih untuk ketua kelas yang telah memimpin teman-temannya berdoa. Nah, untuk pembelajaran minggu depan, yaitu pembelajaran dilanjutkan ya, tema 5 subtema 3 pembelajaran ketiga, yaitu tentang jaring-jaring makanan ya. Nah, Bu Guru cukupkan pembelajaran kita pada kali ini. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.